Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat datang dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kerjasama lintas sektoral antara institusi pendidikan, yakni Stikes Widyagama Husada Malang dan juga Poltekkes Kerta Cendekia Sidoarjo dengan Puskesmas Bantur dan pemerintah Desa Srigonjo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Baik Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama sambutan-sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Desa Srigonjo. Kami persilakan kepada Bapak Didi Puji Leksama SPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Srigonjo. Bapak, Ibu, wabil khusus untuk teman-teman dari Widyagama Husada dan Poltekkes Kerta Cendekia Sidoarjo, selamat datang dan terima kasih sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk desa kami tercinta. Kami belum bisa memberikan apa-apa, tapi panjenengan sudah memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih, tepuk tangan untuk seluruh. Kemudian kami berharap dengan hadirnya akademisi kepada desa kami itu akan memberikan hal yang terbaik buat desa kami. Karena kenapa? Kami terbuka sangat dengan para akademisi. Namun karena ini memang di bidang kesehatan akademisinya, kami juga butuh bantuan di bidang kesehatan. Jadi intinya kita berkolaborasi itu saling untuk dan menguntungkan seperti itu. Kita tidak juga harus minta ini macam-macam, tidak. Yang penting kita sering komunikasi itu. Jadi lewat MOU itu kita berkomitmen dengan Widyagama untuk membangun bidang kesehatan di desa kami seperti itu. Dan untuk rekan-rekan sekalian yang hadir pada siang hari ini, jangan dilihat orangnya, tapi dilihat keikhlasan dan keilmuannya menghadirkan bapak-bapak dosen ini, ibu-ibu dosen yang menghadirkan ilmu kepada panjenengan itu insya Allah ikhlas, jauh-jauh dari Sidoarjo, jauh-jauh dari Malang, intinya untuk memberikan ilmu kepada panjenengan. Kenapa kok ilmu pertama tentang katakanlah wellness tourism? Karena mohon izin Bapak Ibu dosen, Srigonjo itu memiliki potensi wisata alam pantai, dan kita juga di Ring of Fire, cincin api. Itu avatar gitu. Jadi memang kita di cincin api dan ngapunten, kita tidak melalui takdir, cuma memang kebencanaan, baik itu kebencanaan alam maupun kecelakaan pengunjung wisata itu memang ada gitu. Jadi pas dengan menghadirkan tema seperti ini untuk mengintegrasikan problem kesehatan dan keselamatan untuk desa wisata alam aman bencana itu pas. Soalnya kita visi nomor 1 menjadi desa wisata mandiri yang menggunakan teknologi tepat guna. Jadi untuk asal teknologi, tapi teknologi yang tepat guna. Insya Allah ilmu panjenengan ini tepat dan berguna seperti itu. Dari Stikes Widyagama Husada, Stikes Widyagama Husada itu ada di Malang, itu ada di bawah Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia, membawahi Universitas Widyagama dan Stikes Widyagama Husada. Universitas Widyagama itu seingat saya tahun 90 itu juga sering KKN di Srigonjo. Mungkin Pak Didi masih kecil waktu itu ya. Masih kecil. Itu KKN di Srigonjo sampai Widyagama. Kemudian di tahun 2002 kita dirikan Stikes Widyagama Husada. Sampai hari ini kita ada 7 program studi: kebidanan S1, D3 dan profesi, keperawatan S1 dan profesi, kemudian S1 kesehatan lingkungan dan S1 administrasi rumah sakit. Tadi Pak Didi menyinggung bisa nggak disekolahkan, itu nanti itu bagiannya Pak Guntur. Nanti akan ada banyak sekali diskusi Pak Didi kalau soal itu. Beliau kemahasiswaan, nanti program apa yang mungkin bisa kita tidak lanjuti, mari kita bicarakan. Yang ketiga soal tawaran kampusnya di sini tidak, waduh kalau tidak siapa kalau ada tamu bisa dikaji. Nanti kita diskusikan lagi ya. Itu rekan-rekan Poltekkes juga menyambut dengan baik, jadi kita berkolaborasi 2 hari ini sampai besok. Tapi saya juga menyambut, moga-moga bisa kita lanjuti di tahun-tahun berikutnya.
Apalagi nanti kalau Pak Bagio banyak menyampaikan masalah kesehatan, nanti mungkin dosen-dosen akan banyak ide untuk membuat proposal panel pengabdian, siapa tahu bisa kita implementasikan di Srigonjo. Mari kita dengarkan bersama sambutan dari Direktur Poltekkes Kertajendekia. Kami persilakan kepada Ibu Agus Sulistiawati, SKMKes. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi sebagai pemimpin dari manusia yang ada di bumi ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya selaku pribadi maupun selaku pimpinan dari Poltekkes Kertajendekia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Bapak Kepala Desa yang telah sudi kiranya kami diikutkan dalam acara pengabdian masyarakat di desa beliau. Alhamdulillah, baru tahu saya beliau ini adalah kepala desa termuda, gitu. Makanya kok masih ganteng banget gitu. Saya tadi tanya, sudah punya istri apa belum? Kalau belum mau saya jodohkan sama dosen saya gitu. Ternyata sampun gitu, sedikit kecewa. Terima kasih juga kepada Bapak Subagio. Alhamdulillah sudah 2 kali ini beliau sangat baik, sangat tidak pelit ilmu, sehingga pada kesempatan yang kemarin kita banyak menimba ilmu dari beliau. Mudah-mudahan amal baik beliau bisa bisa dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat. Terima kasih juga kepada pimpinan Stikes Widyagama Husada, kepada teman-teman dosen Stikes Widyagama Husada yang telah memberitahukan kita, yang telah kita diajak gitu ya, yang telah mengajak kita untuk berdharma wisata dan mengabdi kepada masyarakat di Desa Srigonjo. Bagi kami ini tidak hanya sekedar bentuk pengabdian Bapak Ibu, okay? Ini adalah tidak hanya terputus hari ini, tapi kita bisa melakukannya lagi dan lagi untuk kesekian kalinya. Monggo kami fasilitasi nanti, mungkin ada banyak diskon, ada banyak beasiswa, monggo silakan nanti bisa berhubungan dengan kami gitu kan. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh Kepala Puskesmas Kecamatan Bantur yang terhormat Bapak Subagiono, SKMKes MMKes, kami persilahkan. Kesempatan ini juga kami atas nama Puskesmas Bantur mengucapkan terima kasih atas ramai panjenengan berbagi ilmu dengan masyarakat, khususnya dengan kaitannya dengan sektor kesehatan, kebencanaan dan sebagainya, kaitannya erat dengan masalah hajat hidup orang banyak, ya, khususnya di Desa Srigonjo ini. Beberapa permasalahan kesehatan yang ada di wilayah Desa Srigonjo ini adalah sebenarnya bukan Desa Srigonjo saja, tetapi hampir semuanya PTM yang tidak menular, termasuk orang gangguan jiwa. Nah, ini Mas Guntur ini masternya ini. Kaitannya dengan PTM ini adalah kasus hipertensi dan diabetes atau DM yang banyak sekali, dan ini perlu adanya perubahan-perubahan di dalam pola hidup dan gaya hidup. Jadi kaitannya dengan gangguan jiwa juga akan trennya, prevalensinya juga naik. Nah, ini mungkin sebagai acuan nanti, kalau nanti dari Poltekkes Kertajendekia ini, kalau mahasiswanya mau dibawa ke sini, saya sudah terima kasih Bu, akan kita bimbing nanti. Itu nanti kita pakai lengkap studi agama, mulai dari komunitas, geologi, keluarga dan jiwa yang akan kita gembleng nanti. Disinilah adalah tanggung jawab di condol di mukanya perawat nanti. Kami mohon nanti mungkin katanya dengan mahasiswa di sini jangan sampai 2 atau 3 minggu. Jadi kalau itu 6 minggu, karena kalau di sini cuma 2 minggu, 3 minggu hanya dapat ilmu itu sepucuk. Karena nanti itu paket lengkap dan itu adalah saling terkaitan di antara program-program departemen itu. Karena itulah yang dihadapi, yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya nanti
berarti di wilayah kerja Puskesmas Bantul, tidak di Sidoarjo saja, tapi di wilayah kerja khususnya PTM. Jadi sekarang ini penyakit hipertensi diabetes ini tidak hanya dulu di pejabat, hanya hipertensi sama diabetes. Sekarang itu mulai pejabat, penjahit, penjahat, hipertensi sama diabetes. Ada fenomena apa di sini? Ada suatu adanya perubahan pola hidup dan gaya hidup. Untuk itu beberapa penyakit yang kaitannya dengan PTM ini sangat lagi ini perlu adanya suatu perencanaan. Nah, ini mungkin dari kampus ini dari jam 7 atau happening gempa buminya besok siang hari, otomatis kita semua sudah persiapan. Seringkali yang terjadi adalah kejadiannya tiba-tiba dan mendadak, meskipun tim siaga bencana sudah memberikan kode-kode, tapi kalau orang yang nggak peka kode itu bagaimana ya, pasti akan tidur aja gitu. Meskipun sudah digoyang-goyang, oh saya main musik aja gitu kan ya. Gitu kan. Nah 3 dusun ini loh, 1 dusunnya berapa warga mau diselamatkan Pak Didin semua, kan itu tidak mungkin. Jadi yang pertama adalah kesiapan diri sendiri, kemudian anggota keluarga, teman tetangga itu paling dekat, kemudian orang yang lewat di sekitar mungkin itu akan membantu kita, dan regu menolong seperti tim rescue itu baru. Nah, ibu itu merunduk, kemudian berlindung di bawah atap yang kuat atau meja. Kalau bisa ya, bisa. Jadi mungkin saya minta tolong mahasiswa 1. Tidak terlalu fatal daripada bagian kepala. Oke, jadi drop itu menunduk, cover melindungi dan berpegangan kuat. Ya, kalau ada mejanya seperti ini kuat. Kalau paling tidak dari jati itu kuat. Ya, atau meja yang dari besi. Ada istilah yang menyatakan bahwa kalau kecil menjadi kawan, kalau besar menjadi lawan. Siapakah aku? Api. Ya. Api kalau kecil itu sangat bermanfaat ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Mungkin buat tentu. Untuk apa biasanya? Masak itu yang jelas ya. Untuk masak, menghangatkan badan, banyak sekali manfaatnya itu kalau kecil. Tapi kalau itu menjadi besar, kita bingung. Pasti bisa menimbulkan bencana kebakaran. Faktor manusia, misalkan kurangnya pengetahuan, nggak tahu tadi misalkan apa sih sebetulnya yang bisa menyebabkan kebakaran itu. Oh ternyata ada segitiga api gitu, aku tak hati-hati ya. Pokoknya nyimpen barang-barang di rumah itu terutama nyimpen minyak gitu tadi ya, tidak sembarangan, tidak ditempatkan di tempat yang tertutup yang panas misalkan begitu, tidak ditempatkan di wadah plastik. Nah akhirnya kan kita bisa waspada. Misalkan kita ngecas gitu ya, biasanya kan kalau orang sekarang tumpuk-tumpuk gitu ya, colokan itu loh, tumpuk-tumpuk nah itu bikin beban berlebih dan potensi untuk konsleting, itu juga berbahaya ya. Kemudian ada unsur kesengajaan untuk kebakaran hutan, itu kadang-kadang memang ada unsur kesengajaan di situ. Kalau faktor alam jelas ya, misalkan seperti petir, gunung meletus dan lain-lain, itu yang bisa menyebabkan bahaya kebakaran.
Bapak Ibu tahu ini ya, APAR ya, seperti yang ada di depan tadi, APAR. Tadi kita perlu tahu ada kelas-kelas kebakarannya. Di baliknya sini ada informasi terkait dengan jenis dari isi APAR ini apa, dan dia berguna untuk kebakaran kelas apa, memadamkan apa, itu memadamkan padat partikel atau memadamkan listrik, ya, perlengkapan elektronik dan lain sebagainya, itu informasinya dari sini. Misalkan di industri gondrong ini minimal satu keluarga itu bisa melakukan pertolongan pertama, gitu ya. Satu keluarga bisa melakukan apa? Pertolongan pertama. Nah, makanya mahasiswa saya itu tolong ya, setiap keluarga itu ada yang namanya asuransi perawatan keluarga. Ya, itu tolong diajarin setiap keluarga mampu melakukan bantuan hidup dasar. Nah, itu salah satu upaya pencegahan, meningkatkan kapasitas. Oke, nah ini lanjut nih. Ini ada tulisan besar nih, lay rescue. Lay rescue itu apa? Penolong awam. Awam itu siapa? Masyarakat umum yang dilatih. Ya, termasuk masyarakat umum itu yang bukan kesehatan kemudian dilatih menjadi SAR. Ibu guru PKK, kader, petani, satpam, itu termasuk orang awam, orang umum dilatih, gitu ya. Nah, ini ada tugasnya. Dulu itu saya lihat Pak Bola di TV namanya, kipernya Persela, muda pada itu ketendang, tabrakan, tapi belum distabilisasi. Apa jadi? Tulang lehernya belum distabilkan, tapi digarap dulu, dibawa ke pinggir lapangan. Padahal ini orang-orang profesional. Lihat di luar negeri, semuanya bantuan dibawa ke korban. Sebelum stabil apa? Lehernya belum stabilkan, nggak boleh. Ya, makanya begini, ya jangan bangga dulu pingsan. Orang gawat darurat itu antara menolong dengan membunuh itu bedanya tipis. Ya, dimengerti nggak ya? Orang SAR ini teman-teman antara apa tadi? Menolong dengan membunuh bedanya tipis. Kita niat baik, caranya salah, membunuh. Ya, betul. Korban kecelakaan lintas, dia patah leher, ngangkatnya salah, meninggal. Gara-gara siapa? Ya umurnya habis katanya. Gitu ya. Iya. Korbannya jika tidak berespon maka panggil bantuan. Ya. Aktifkan code blue. Kalau di sini teleponnya belum kemana? Ke rumah sakit mana biasanya kalau kirim Puskesmas Bantul paling cepat ya. Paling cepat Puskesmas Bantul. Oke, lanjut. Nah ini. Nah, di sini. Nah, Bapak. Ini Bapak Ibu. Mengecek nadi kalau di sini ini ya. Coba dicek masing-masing. Kalau orang awam boleh empat-empatnya tempelkan semuanya. Ya. Nah, dulu itu sebelum tahun 2020 itu nggak wajib orang awam. Tapi sekarang wajib, tahun 2020 ke atas itu wajib cek nadi. Wajib. Nah, kalau nadinya tidak tabah, baru kita melakukan RJB. Nah, ini kuncinya di sini. RJB Butrias. Nah, sudah kenal dengan Butrias, saya kemarin sudah memberikan pelatihan ya. Oke, Butrias di situ. Posisinya jadi 120 kali per menit. Berarti pompa yang kuat dan cepat. Gitu ya.
Itu 5 siklus nanti gantian, sudah cepat, sudah capek itu. Lanjut. Jadi, nah itu yang paling saat ini yang mengembalikan jantung itu bisa berdetak kembali sumbernya pemberontakan sana. Kalau kompresi ini hanya menggantikan aliran darah ke otak saja, makanya segera bawa ke rumah sakit sambil dikompresi di tengah jalan. Bencana itu ada dua, ada alam, ya maksudnya alami ya, ada yang buatan, ya. Jadi kalau alam kita nggak bisa atasi ya, Bapak Ibu ya, bisanya berdoa, ya berdoa kepada Tuhan kita ya. Tangga sebelah bencananya ada, ya di Sri Gonja ini ada, kita beliau saja di tahun ini. Dan kalau nggak salah besok ada acara Pak ya, yang kemarin juga 1/2 ya. Nah, juga sama kita kemarin nyari informasi apa sih gitu ya si Sri Gonja ini ya wadahnya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa silaturahmi secara langsung ya dengan Bapak Ibu sekalian ya. Termasuk Pak Didit ya. Pak Didit saya tahu mau di ini ya, ada grup Legakum ya, lembaga bantuan hukum gitu loh. Ya saya kan jadi penasaran. Ya orang Kabupaten Malang siapa gitu ya. Ternyata ada. Ya si Gonja. Adanya Pak Didit. Itu saya punya dia kemarin juga ada pemberitahuan. Itu juga nggak tahu ya kebenaran ya kebetulan itu seperti apa gitu ya. Sudah nggak ada. Ada yang request kan ya. Parah ya, kalau request kekeringan ya, kekeringan sama kebakaran ya. Mungkin tadi dari teman-teman kita ya sudah menyampaikan ya kebakaran ya. Padahal kalau tadi skenario saya mau dipendek sama moderator gitu ya, apa saya cukup ucapkan semangat gitu ya. Nah, udah selesai masalahnya ya. Karena warganya sudah semangat semua. Kalau nggak semangat ini bencana gitu ya. Itu. Oke, Bapak Ibu, itu juga ada alamnya, ada buatan ya. Jadi kalau hujannya tidak lebih ini ya intensitas, ya nggak masalah ya. Yang repot kalau lebih intensitas ya. Karena kalau di kami sedang itu ada fokus ini ya penanganan. Jaga-jaga ketika sudah terjadi bencana, ya. Ketika sudah terjadi bencana, kemudian harus ada evakuasi dan lain-lainnya, harus ada evakuasi dan ada yang namanya pengungsian. Nah, yang pertama yang harus paling dibutuhkan adalah ketika terjadi pengungsian adalah yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Ketika di pengungsian yang dibutuhkan selain makanan, ya. Selain makanan itu adalah ada yang namanya air bersih, ada yang namanya air minum. Perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Artinya adalah ketika terjadi bencana, yaitu di hari pertama kebutuhan kita pribadi adalah kurang lebih adalah 5 liter per harinya, per hari dan per orang. Kemudian di hari selanjutnya, ya di hari selanjutnya dari 5 liter itu tadi meningkat menjadi 15 sampai 20 liter kebutuhannya kita ketika sudah terjadi di pengungsian atau di pemukiman, ya. Karena apa? Kebutuhan semakin meningkat. Kemudian hari-hari selanjutnya itu adalah 20 liter ke atas. Seperti itu. Isi kegawat daruratan bencana. Kondisi karnaval pun kita akan menemukan setelah karnaval pasti ada banyak tumpukan sampah. Nah, bagaimana cara menanganinya? Yaitu adalah adanya pengumpulan sampah, kemudian pengangkutan sampah dan pembuangan ke tempat akhir. Pengumpulan sampah pun itu di dalam Permenkes tahun 2019 itu harus diatur Bapak Ibu. Mana yang istilahnya itu yang plastik mana, kemudian yang kalau dari layanan kesehatan itu yang kondisinya beracun seperti apa itu harus diatur Bapak Ibu. Seperti itu kan Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Begitu Pak Subhi, Bu Tiwi, Pak Kodir, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.